Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Saya mengajak kita semua mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan baca bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kalah orang Moab. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba. Tapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Upeti Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, maka Tou mengutus Yoram, anaknya, kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou, dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Seraya menjadi panetra negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud menjadi imam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam teks 2 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 18 yang kita baca dan renungkan hari ini, kita dapat melihat rangkaian demi rangkaian kemenangan yang diperoleh oleh Daud dengan gemilang. Tidak sekalipun disebutkan di sana bahwa ia kalah. Tidak. Nah, dari semua kemenangan ini, apakah itu karena kehebatan Daud? Apakah karena Daud ahli dalam strategi berperang? Atau apakah
karena alat-alat perang yang canggih yang dimiliki oleh Daud? Jawabannya ya tentu tidak. Karena Alkitab berkata bahwa kemenangan-kemenangan Daud itu bukan karena kuat dan hebatnya Daud, tapi karena pemberian Tuhan. Nah, hal ini kita dapat lihat dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 6b dan 2 Samuel pasal 8 ayat 14b. Di sini dua kalimat ini diulangi, menunjukkan penekanan bahwa keberhasilan seorang Daud adalah bukan karena kuat dan hebatnya, tapi karena semata-mata penyertaan Tuhan dalam setiap peperangan yang ia hadapinya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Daud bisa mendapat penyertaan Tuhan seperti itu yang membuatnya berhasil dalam setiap peperangan? Jawabannya kita dapat melihat alasan utama yang jelas di dalam Mazmur pasal 60 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Di sini firman Tuhan mencatat bagaimana bentuk doa Daud memohon belas kasihan Tuhan untuk memberinya kemenangan. Daud tahu benar bahwa usaha manusia semata hanyalah akan sia-sia. Daud juga tahu bahwa kunci kemenangan hanya ada apabila Tuhan menyertainya, apabila Tuhan yang ikut berperang, dan dialah yang akan mengalahkan setiap musuh-musuh yang akan dihadapi oleh Daud, sehingga Daud bisa memperoleh kemenangan demi kemenangan yang gemilang. Lihatlah, Daud tidak mengandalkan kekuatannya dalam setiap peperangan yang dia hadapi, tapi justru melepaskannya dan berserah secara penuh kepada Tuhan. Inilah kunci yang membuat Daud berhasil dalam segala peperangan yang dia hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hidup ini memang penuh perjuangan, dan semua orang saat ini sedang berjuang untuk meraih kemenangan dan untuk berhasil dalam setiap perjuangan hidupnya. Namun realitanya tidak semua orang bisa keluar menjadi pemenang atau berhasil. Ada banyak orang yang jatuh bangun, terus berusaha untuk bangkit, namun lagi-lagi gagal. Karena itu kita perlu belajar dari kisah Daud hari ini, bahwa perjuangan-perjuangan hidup akan terus kita hadapi. Ada yang mudah, tapi banyak juga yang sulit. Setiap saat kegagalan bisa mengintip. Setiap saat kita bisa dikalahkan dan menyerah dengan tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi. Namun, jika kita mengandalkan Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh Daud, berserah penuh dan merendahkan diri secara total atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan dapat melihat bagaimana Allah menyelesaikan satu persatu setiap pergumulan hidup saya dan saudara. Ingat bahwa dari teks ini kita belajar bahwa Tuhan tidak berjanji untuk mengangkat masalah dan beban hidup saya dan saudara. Tapi Tuhan berjanji dan menepati janjinya akan menyertai saya dan saudara, sehingga kita dapat melihat nantinya semua keberhasilan perjuangan hidup saya dan saudara karena campur tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur melalui perenungan hari ini kami belajar dari kehidupan seorang Daud bahwa menyerahkan hidup kami secara total dalam setiap perjuangan-perjuangan hidup kami, dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami belajar untuk menyertakan Tuhan di dalamnya. Kami belajar untuk menundukkan segala kehidupan kami secara total kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, kami belajar berserah total untuk menaruh Tuhan paling pertama di dalam kehidupan kami. Kami yakin bahwa Tuhan yang akan mengajari kami bagaimana kami bisa melewati setiap pergumulan demi pergumulan yang akan kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan, pimpin kami terus untuk kami terus belajar bahwa setiap masalah kami tidak jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan yang menyertai kami untuk kami hadapi. Dan kami bisa melihat bahwa setiap keberhasilan dari setiap perjuangan kami itu semua hanya karena Tuhan semata.
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.